konstitusi, bukan oleh Mahkamah Agung. Hanya dua cara itu. Hanya dua cara itu, atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung. Jauh melampaui kewenangan. Jauh melampaui kewenangan. Saya khawatir, ya jangan-jangan hakim ini tidak baca ayat satunya ya. Pasal 7 ayat 1 bahwa itu... Saya baca ya Pak ya, saya baca ya. Kebetulan saya pegang nih, pasal 7 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Oke, ayat 1 menyatakan berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Sekarang ke ayat 2 ini, syarat sebagaimana dimaksud ayat 1. Calon gubernur dan, ayat 2 ya Pak? Iya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, ada poin A, poin B, poin C, poin D. Lalu poin E Pak yang Bapak maksud tadi ya. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di poin E memang tidak ada kata ketika mencalonkan frasanya Pak. Tapi maknanya itu apa? Maknanya ke satu ya? Maknanya kan ada kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1. Oke, jadi ayat 1 itu menyebutkan mencalonkan diri. Lalu ayat 2-nya menyebut syarat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan itu kan. Jadi clear Pak ya, memang mencalonkan clear. ya. Dalam bahasa hukum begitu. Tidak ada kata-kata pelantikan di sini Pak. Oh iya, orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Itu jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah, silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Ya, yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Bukan Pak, misalnya mereka menafsirkan, hakim itu menafsirkan ini berlaku bersyarat gitu Pak, bukan itu ya? Oh, enggak. Nah itu lagi. Kalau berlaku bersyarat itu istilahnya, kalau di Mahkamah Konstitusi itu istilahnya conditionally konstitusional bersyarat. Konstitusional bersyarat. Kalau di Mahkamah Agung karena yang diuji itu bukan konstitusionalitas melainkan legalitas, maka namanya constitutionally legal. Ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan constitutionally legal karena sudah menyebut jelas bahwa itu mencalonkan diri atau dicalonkan. Kalau tidak menyebut itu baru bisa. Misalnya, syarat menjadi kepala daerah adalah berumur 30 tahun. Itu kan tidak jelas. Itu waktu mendaftar atau waktu dilantik. Baru Mahkamah Agung boleh membuat tafsir tentang itu. Itu yang sebenarnya pasal ini menjadi legal, conditionally legal, kalau diartikan 30 tahun itu adalah saat mendaftar atau saat dilantik, kan gitu. Oh, ini sudah jelas itu, saat mencalonkan diri atau dicalonkan. Nah, itu yang saya kira saya terus terpaksa memberi tanggapan lagi meskipun sudah bosan. Orang boleh mengatakan gitu ya, loh itu kan di Amerika bisa. Di Amerika tuh enggak punya Mahkamah Konstitusi. Dan di Amerika itu dulu kasus pertama dimulai tahun 1803. Kasus pertengkaran antara Madison dan Marbury. Kemudian Mahkamah Agung memutuskan membatalkan satu isi undang-undang Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung? Karena di Amerika enggak ada Mahkamah Konstitusi. Waktu itu belum ada Mahkamah Konstitusi. Tahun 1803 itu terjadi. Tahun 1920 Mahkamah Konstitusi pertama terbentuk di Cekoslovakia dan di Austria. Nah di situ lalu diatur negara demokrasi itu harus ada lembaga pengujian konstitusionalitas dalam satu lembaga sendiri. Lahirlah Mahkamah Konstitusi. Indonesia adalah negara ke-78 yang mempunyai Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk uji konstitusionalitas dan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk uji legalitas.
peraturan KPU, peraturan pemerintah, Perpres itu diuji oleh Mahkamah Agung terhadap undang-undang. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah ini undang-undang, isi undang-undang sudah jelas. Kenapa dibatalkan oleh Mahkamah Agung? Artinya terlepas bahwa ini untuk kepentingan Kaisang atau siapapun, putusan MA itu destruktif. Destruktif bagi saya, tidak progresif. Makanya saya menanggapi ini, saya ingin mendengar penjelasannya. Penjelasan akademiknya. Saya urusan politisnya silakanlah jalan tawar-menawar di bawah ya. Siapa mau pasangan siapa, ini kalau mau sebut koalisi siapa dan seterusnya silakan aja. Tetapi saya ini tanggapi akademiknya dalam ilmu hukum perundang-undangan ini menurut saya salah. Saya belum mendapat penjelasan dari sumber-sumber. Saya memang membaca pemberitaan seluruhnya ya. Termasuk soal yang Pak Gayus itu saya baca kok begini gitu. Saya belum baca aslinya pernyataannya tuh seperti apa gitu. Sehingga baru dari media ya, sehingga Bapak merespon Pak Gayus. Ya. Pak Prof. Mahfud, kalau kita lihat seperti itu kesimpulannya bahwa ini keliru bahkan destruktif. Lalu bagaimana KPU harus mensikapi putusan MA ini? Ya itu bikin kacau putusan Mahkamah Agung karena begini di dalam tata hukum kita itu setiap putusan Mahkamah Agung itu mengikat, ya kan? Setiap putusan Mahkamah Agung itu mengikat. Kalau sudah inkrah, ya sudah mengikat. KPU kan tidak bisa menghindar. Nah, sementara ini jelas secara prosedur atau secara kewenangan ini salah. Oleh sebab itu ini bukan hanya cacat etik, cacat moral, tapi juga cacat hukum. Nah kalau berani, ya lakukan aja ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang cacat moral saja, apalagi cacat hukum, cacat moral, tidak usah dilaksanakan. Kecuali kalau KPU menjadi bagian dari ini semua, Pak. Iya. Ini kalau kita menduga-duga, Pak ya. Iya, kalau juga nanti kan kalau Pak Gayus bicara itu tinggal dibicarakan dengan DPR. Nah bisa dibicarakan dengan DPR karena DPR sendiri sudah ada di undang-undang 30 tahun itu saat mendaftar. 25 tahun itu saat mendaftar. Kan gitu. Ya, yang kemudian menjadi miris bagi publik, Pak, dan komentar di media sosial banyak sekali yang kecewa karena lantas menyimpulkan bahwa ini tujuannya untuk sang adik. Ya, kalau kakaknya di Mahkamah Konstitusi, ini kado dari MA untuk sang adik. Pendapat Pak Mahfud gimana? Menurut saya itu konsekuensi logis dari tindakan-tindakan selama ini yang dilakukan oleh eksekutif lah. Atau kalau tidak eksekutif oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian dinilai cacat, melanggar etika berat. Itu kan bagian itu sehingga muncul ini masyarakat lalu tiba-tiba berasosiasi ke situ sehingga timbul mahkamah kakak, mahkamah anak, menangkan kakak itu MK, menangkan adik gitu kan. Itu MA kan gitu. Muncul berbagai istilah. Itu konsekuensi. Jadi bahan cemoohan di publik, Pak. Jadi bahan cemoohan di publik. Sehingga kita pun sebenarnya malas lah mengomentari kayak gitu-gitu biar busuk lah sendiri. Itu udah busuk. Cara berhukum kita ini sudah busuk sekarang. Bisa berpikir begitu publik, Pak. Saya sudah bertanya kemana-mana ahli hukum di mana Pak cara memperbaikinya ini. Yang nggak tahu gimana ini. Ini sudah di semua lini. Tetapi kalau saya masih punya harapan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dilantik Pak Prabowo melakukan perubahan-perubahan yang bagus begini. Karena itu akan membantu bagi pemerintah. Akan membantu bagi Pak Prabowo kalau hukum itu ditegakkan dengan benar. Pak, kalau kita melihat sekarang ini orang menduga ini ditujukan kepada Gibran. Meskipun saya dengar Pak sebelum kita lakukan rekaman ini beberapa saat lalu katanya Pak Jokowi tidak mengizinkan. Salah satu ketua parpol bicara sama Pak Jokowi mengatakan tidak untuk Kaisang katanya. Bapak percaya itu? Ya saya tidak ingin percaya atau tidak percaya terserah aja udah males gitu. Yang dulu juga akan bilang begitu. Maka itu Pak. Yang dulu bilang begitu akhirnya saya dipaksa oleh parpol tuh urusan parpol katanya. Dulu dia bilang nggak setuju. Sekarang mau dikomentari lagi malah nanti kita nih malu pada diri sendiri kalau saya komentari. Artinya kalau Pak Jokowi mengatakan tidak malah nanti iya gitu kan, kebalikan kan? Ya mungkin. Dulu Gibran mengatakan begitu tidak. Dari putusan ini yang kira-kira menjadi pelajaran. Karena Prof. Mahfud di episode sebelumnya mengatakan ya rule by law dan rule of law. Kira-kira ini maknanya begitu Pak ya? Ya mana ini kan rule by law kan ini. Ada keinginan gini sekelompok orang gitu
lalu ditempuh melalui cara-cara ke Mahkamah Agung. Ya, apa yang mau dilakukan saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini berhukum kita ini udah rusak, biar aja jalan nanti kan nabrak sendiri.